Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prayoga Muhammad. Ya teman-teman semua, ada berita baru nih ya tentang Gibran Raka Buming Raka yang sepertinya tingkahnya agak aneh nih di sini. Kenapa? Soalnya ketika ditanya dugaan kecurangan pemilu, Gibran cuekin wartawan. Bahkan saat itu ada wartawan yang jatuh, Gibran pun cuek saja ya. Nah teman-teman semua, nanti ada komentar dari netizen ya. Ya teman-teman semua, juga ada video di mana oke gas tapi semuanya naik gas, dan juga nanti komentar daripada netizen tentang kecurangan-kecurangan pemilu ini, dan juga komentar dari para netizen dari pendukung 01 di mana banyak yang mengatakan udahlah kalau kalah saja, tapi nanti juga dikomentarin gitu ya. Pokoknya menarik lah. Ada juga kata-kata dari Pak Jokowi yang mengatakan hati-hati akan ada kecurangan. Oke teman-teman semua, kita lihat dulu videonya. Mas ini dari banyak info terkait kecurangan pemilu gimana Mas? Orang yang di follow kan Pak Jokowi sama Mas Kaisang, kok nggak di follow, kenapa itu Mas? Mas Ayu masuk ke pemilu gimana Mas? Pemilu gimana Mas? Biasanya Mas Gibran ini kalau ketemu wartawan kan selalu memberikan jawaban yang singkat, jelas, padat, dan berkelas. Tapi kenapa ya kok kali ini ditanya wartawan dicuekin aja? Dulu juga kalau debat kita lihat begitu ada yang mau jatuh langsung sigap memberikan bantuan. Nah sekarang kok ada kru media yang terjungkal malah ditinggal. Ya, positif aja. Mungkin HP Mas Gibran tertinggal. Salam. Bener nih, bener nih. Ya kita tahu sendiri lah ya, kalau ketinggalan HP itu pasti panik kan, terus cari di mana HP ini. Oke gas, nggak punya uang, nggak bisa beli gas. Oke gas, beras mahal nggak bisa beli gas. Oke gas, rakyat kecil cuman bisa pasrah gas. Oke gas, apa serba mahal sekarang gas. Oke gas, lama-lama gas bisa minta gas. Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Oke gas. Di negeri amplop, Aladin menyembunyikan lampu wasiatnya. Malu. Samson tersipu-sipu, rambut keramatnya ditutupi topi. Rapi-rapi. David Copperfield dan Houdini bersembunyi rendah diri. Entah andai kata Nabi Musa bersedia datang membawa tongkatnya. Amplop di negeri amplop mengatur dengan teratur. Hal-hal yang tak teratur menjadi teratur. Hal-hal yang teratur menjadi tak teratur. Memutuskan putusan yang tak putus, membatalkan putusan yang sudah putus. Amplop menguasai penguasa dan mengendalikan orang-orang biasa. Amplop membeberkan dan menyembunyikan, mencairkan dan membekukan, mengganjal dan melicinkan. Orang bicara bisa bisu, orang mendengar bisa tuli, orang alim bisa nafsu, orang sakti bisa mati. Di negeri amplop mengamplopi apa saja dan siapa saja. Ya, memang banyak yang suka isi dalam amplop. Maka dari itu hati-hati kalau ada yang kasih amplop. Jangan langsung diterima. Tanya dulu modusnya apa. Ya teman-teman semua, rame ya sekarang ya. Ada yang mengatakan Pak Anies itu dari Yaman. Pokoknya seperti masyarakat ini diadu domba gitulah. Yang dari Yaman lah, yang kodrun lah, yang inilah, yang itulah. Ada juga yang mengatakan sudahlah kalau kalah ya sudah terima saja. Padahal kan belum pengumuman resmi dari KPU ya. Coba deh dengerin dulu cewek ini ngomong. Terus kalau ternyata kau kalah lagi, terus ulang lagi, kalah lagi, ulang lagi, kalah lagi, ulang lagi, diulang terus sampai kau menang, sampai kita muak, sampai juga bulu kakiku ini beruban. Bisa nggak sih terima kenyataan kalau kau tuh kalah? Ya, kalau di TPS kau kalah, di TPU kau menang. Udah gitu aja. Apa-apa semua mau diulang, sampai kau menang. Hah? Ke Konoha sana kau, ke Konoha. Kalau nggak ke hutan sana, di hutan sana belum ada presiden, cuma ada raja hutan. Sana.
Bising kali ku tengok, kayak nggak bisa terima kenyataan. Maksa kali ku tengok, haus kali rupanya, pengen kali rupanya duduk di situ biar ku buatkan kursinya, Pak. Nah ini nih yang lucu nih. Kan belum pengumuman resmi KPU, tapi dia udah yakin banget kalau menang. Ya memang surveinya menang. Nah yang kedua, dari pendukung 01 ini menginginkan tidak adanya kecurangan, tapi ada indikasi kecurangan. Maka dari itu, dari 01 dan 03 mencoba untuk membongkar ini semua. Emang salah ya? Pak Jokowi aja ngomong kayak gini, coba dengerin dulu. Hati-hati dengan kecurangan. Kita mengingatkan, karena ada tanda-tanda mengarah ke sana, ada tanda-tanda loh. Ada tanda-tanda yang nggak usah saya sebutkan, tapi ada tanda-tanda mengarah ke sana. Sehingga saya mengingatkan masyarakat semuanya untuk ikut mengawasi supaya tanda-tanda itu stop. Dengar kau. Ketika saya sebagai ketua Bawaslu dan ketua DKPP, memang yang paling banyak melakukan perubahan suara itu adalah oknum teman-teman di kecamatan. Caranya bagaimana, Prof? Ya tentu merubah rekapitulasi. Jadi dia Prof, Ya. jadi ketua DKPP Bawaslu tahun berapa waktu itu ya? Saya ketua DKPP 2020 sampai 2022. Oh, oke. Nah, gitu. Jadi maksud saya potensi-potensi itu ada. Ya ini pemilu kita ini kan melibatkan banyak orang, banyak kepentingan. Istilah saya itu kantong-kantong penyelenggara itu masih menghadap ke langit. Potensi dia digoda sangat besar. Ya saya sendiri pernah digoda sebagai ketua Bawaslu. Ya, saya saja berani digoda, bagaimana yang dibawa? Saya pernah digoda dengan cek kosong. Biar Mas Maman tahu, saya sebagai ketua Bawaslu pernah digoda. Saya saja ketua Bawaslu, top pada waktu itu ada orang yang berani menggoda saya. Bagaimana teman-teman di bawah ini yang gajinya terbatas, ya, kemudian pengetahuan pemilu yang terbatas, itu pasti juga digoda. Saudara, kalau kita mau potensi kecurangan itu bisa saja. Kalau oknum mau melakukan itu bisa saja. Tapi tentu harus melibatkan banyak orang. Kalau dia bermain sendiri, satu orang bermain sendiri itu tidak mungkin. Harus ada sinergi ya. Harus ada sinergi. Yang pasti ada konsepnya, ada step by stepnya, ada sistemnya, terorganisir. Kurang lebih seperti itu ya. Oke, kita lanjut lagi ke videonya. Kalau kalah mah kalah aja bro, jangan teriak-teriak curang. Siapapun pemimpinnya, kita tinggal menikmati. Begitu katanya. Ini bukan masalah menang atau kalah sih sebenarnya. Ini soal kecurangan. Saya analogikan kita nonton bola. Menang kalah itu pasti ada. Kecurangan juga kemungkinan ada, 1 atau 2. Kekisruhan juga ada. Tapi yang jadi masalahnya, kita dipertontonkan dengan keribuan kecurangan. Apa enaknya sih kita nonton bola? Apa yang harus kita nikmati ketika kita nonton bola? Dengan ribuan kecurangan dalam satu pertandingan. Gak usah bilang, tim saya kalah. Coba tim kamu menang. Enak gak sih? Menang dengan kecurangan, dengan ribuan di dalam satu pertandingan. Apa yang mau kau nikmati? Apa yang kau mau tonton di situ? Seru nggak? Coba tanya hati nuranimu. Hei, yang benci Anies selalu mengatakan Yaman. Nggak boleh Indonesia dipimpin oleh Yaman. Anies lahir di Jawa, artinya keturunan Jawa. Ya, presiden kita juga sebelumnya keturunan mana? Hah? Sejahtera loh. Sejahtera nggak? Orang Jawa udah presiden ke Soeharto, SBY, Jokowi. Masa mesti katakan Cina? Sejahtera nggak lu? Nggak boleh begitu. Anies profesor, dosen, rektor, ibunya dosen, kakeknya pahlawan. 2 capres lu kakeknya pahlawan nggak? Nggak boleh gitu. Yang penting kita sejahtera. Selama ini kan nggak pernah sejahtera. Yang sejahtera, presiden, gubernur, wali kota, menteri-menterinya, anggota dewan. Kan begitu. Sadarlah lu, nggak boleh begitu. Punya rumah nggak lu? Punya rumah banyak nggak? Punya warisan nggak? Bisa nolong orang miskin nggak? Bisa nolong saudara lu nggak susah? Hah? Yang susah saudara lu bisa lu tolong nggak? Teman-teman lu juga? Nggak boleh. Makanya dibutuhkan kepintaran. Tamat kampus. Orang-orang kampus, anak-anak mahasiswa nggak pernah mengatakan Yaman. Kalian aja. Harusnya bersatu. Saling menyayangi. Malu sama Cina, yang tak kayak Cina di Pulau Jawa. Mungkin di pulau-pulau lain, sadarlah kalian itu. Belum bisa nolong orang miskin, hanya bergaya doang. Kalian jangan jadi penjilat, pecundang, ya. Sejahtera nggak? Kalau orang-orang partai mah gila jabatan.
Nggak mungkin mikirin diri lu. Lu jadi duit sendiri, bekerja sendiri, nangis sendiri. Kesal sendiri. Kan begitu rakyat mah. Tapi kalau presiden berakhlak, dia akan sayang sama orang miskin. Membuat lu sejahtera. Membuat lu nggak pengangguran. Lihat selama ini. Undang-undang Cipta Kerja. Dihapus. Sama presiden sebelumnya. Sampai sekarang. Hah? Sadar lu. Cerdas dikit jadi orang. Ya. Jangan dikit-dikit Yaman. Sumur resapan. Di luar negeri banyak sumur resapan. Pernah nggak ke luar negeri lu? Lu cek sono. Makanya nggak boleh begitu. Dikit-dikit Yaman. Justru rusaknya tata negara undang-undang ini. Ya. Sudah cukup lah kita. Berapa 10 tahun tuh cebong kadrun. Tetap aja lu belangsak. Nggak boleh sebagai rakyat memilih perubahan yang benar. Masa produk lama? Produk lama selama ini kan cuek. Ayo, makanya buka wawasan. Lihat tuh anak-anak muda. Jutaan nganggur, kerja pun setahun. Nggak boleh lu. Nggak boleh begitu. Gaya doang. Minum saus. Udah tua. Minum saus. Nggak boleh, udah tua mah jadi ayah yang baik. Kakek yang baik kelak. Jadi perempuan yang baik. Begitu hidup kita mah. Menjaga keturunan kita supaya jangan belangsak. Pajak naik aja lo gerutu. Inul aja lihat tuh. Yang punya karaoke. Menjerit pajak naik. Takut karyawannya. Pengangguran. Lo punya karyawan nggak? Buka wawasan. Lihat mahasiswa. Teriak nggak dia Yaman? Mahasiswa kaum pelajar. Cerdas. Makanya butuhkan cerdas. Pendidikan. Bukan makan siang. Makan siang lo. Jadi dungu. Nggak ada pendidikan. Nggak ada lapangan pekerjaan. Sadar. Ya. Jangan begitu, dikit-dikit Yaman. Sumur resapan, angin bawa KTP. Orang-orang kayak lu tuh pasti nggak tamat kampus. Pasti berantem tuh sama temen. Gaya doang. Jadilah laki-laki yang baik. Ya. Jadilah laki-laki yang sempurna. Cerdas. Makanya kalau orang cerdas tuh pintar-pintar. Dan berakhlak. Percuma pintar kalau nggak berakhlak. Nggak takut sama Tuhan. Mati-mati juga kita nantinya. Kita akan jadi kakek yang baik, ayah yang baik, kan begitu. Ngerti nggak lo? Jangan sampai kita terpecah. Yang terkaya siapa di Pulau Jawa? Lu pikir pribumi? Gara-gara berantem terus begitu. Pejabatnya asik mencari kekayaan jabatan doang. Dia tidak memikirkan rakyatnya. Kan begitu. Rakyatnya jadi duit sendiri. Ketika pajak naik, habislah duit rakyat. Mereka makin bertambah. Pajak naik, duitnya bertambah. Kalian berkurang. Sadarlah. Ya. Cerdas dikit. Stop. Anies Yaman. Gak boleh presiden direkturan Yaman. Lihat selama ini presiden kita. Ayo. Sejahtera lo. Harus berubah. Lupakan itu. Ya. Yang benar begitu. Keren nih sumpah. 5 menit mencerdaskan buat orang-orang yang kecerdasannya di bawah rata-rata ya. Tapi penting sih banyak-banyak orang-orang yang cerdas bisa speak up di TikTok gitu ya, bisa memberikan edukasi kepada masyarakat luas gitu kan. Ya termasuk gua sendirilah orang yang bodoh ya, belum punya ilmu gitu. Maksudnya seneng gitu kalau ngelihat ada seseorang gitu masih muda mau speak up dan mengeluarkan wawasannya, memberitahu gitu loh agar rakyat ini semakin cerdas gitu. Ya teman-teman semua, kita jangan marah ya kalau ada orang yang cerdas ngasih tahu, itu jangan marah. Jadikan ilmu. Ini bener nih yang dikatakan sama abang ini. Ngapain sih kita ribut dari Yaman lah ini? Yang penting kan intinya kita itu mencari pemimpin yang cerdas, yang bisa membawa negeri ini menjadi maju, sejahtera rakyatnya. Bagaimana bisa mengkondisikan agar harga-harga itu tidak mahal. Bagaimana bisa mengkondisikan agar masyarakat itu bisa punya pekerjaan. Bagaimana caranya untuk mengelola APBN dengan baik. Pendidikan bisa gratis. Kesehatan bisa gratis. Kan itu yang kita inginkan gitu loh. Ya memang pergantian presiden kadang tidak terlalu pengaruh dengan kita secara pribadi. Tapi kan secara keseluruhan itu berpengaruh. Contohnya gini lah ya, misalnya nih. Gua kasih contoh yang sederhana. Pupuk langka dan mahal. Itu kan karena pemimpin kita juga. Iya benar. Begitu juga dengan saat ini beras yang susah. Ini bagaimana ini? Ini pasti kan ada campur tangan dari pemimpin juga. Bagaimana pemimpin itu bisa mengelola agar beras itu tidak mahal, tidak langka. Kan begitu.
Ya nggak sih? Iya dong. Oke teman-teman semua, gue rasa ini cukup ya. Gue juga jadi emosi dikit. Jangan lupa berikan komentar dan kritikan kalian di bawah ini. Jangan lupa juga untuk like, subscribe channel ini. Sekian dari gue, Prega Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.